Jadi melasma ini adalah suatu kelainan pada kulit, umumnya pada wajah, yang paling banyak terjadi pada wanita di mana usianya antara 40 sampai 50 atau ke atas daripada itu. Dan kelainannya berupa bercak. Kata melasma atau hiperpigmentasi wajah berasal dari bahasa Yunani, yaitu melas yang artinya hitam. Disebut juga kloasma gravidarum atau topeng kehamilan atau mask of pregnancy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, apa kabar? Selalu bertemu dengan saya dalam video untuk presentasi dari mahasiswa atau mahasiswi kedokteran Universiasi. Dan kali ini ada seorang mahasiswi yang bernama Roska Zaklin Mangestu yang akan berbicara tentang melasma. Jadi melasma ini adalah suatu kelainan pada kulit, umumnya pada wajah, yang paling banyak terjadi pada wanita di mana usianya antara 40 sampai 50 atau ke atas daripada itu. Dan kelainannya berupa bercak, yaitu bercak kehitaman, biasanya di area pusat, yaitu di area pipi, di area dagu, di area hidung, dan bisa juga menyebar ke area lainnya. Penyebabnya tentunya ini ada hubungan dengan faktor genetik, ada hubungan dengan faktor hormonal, juga ada hubungan dengan paparan sinar matahari. Dan jangan lupa, kosmetik pun bisa menyebabkan kelainan seperti ini. Nah, untuk lengkapnya kita tunggu ya dari mahasiswi Roska yang akan membicarakan tentang melasma ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Dr. Nenden Sobarna, spesialis kulit kelamin, yang telah menyempatkan waktunya hari ini. Saya, Rozika Zaklin Mangestu, izin mempresentasikan referat saya mengenai melasma. Kata melasma atau hiperpigmentasi wajah berasal dari bahasa Yunani, yaitu melas yang artinya hitam. Disebut juga kloasma gravidarum atau topeng kehamilan atau mask of pregnancy. Melasma ini adalah kelainan umum hiperpigmentasi kulit ditandai dengan pigmentasi coklat, terutama pada wajah. Mengingat seringnya keterlibatan wajah, hal ini berdampak signifikan pada kualitas hidup pasien. Manajemen seringkali bisa sangat sulit, membutuhkan periode perawatan yang ekstensif, dan banyak modalitas. Melasma ini lesi pigmentasi kulit dan predominan mengenai wanita dengan kulit lebih gelap. Definisinya, melasma atau dikenal juga dengan kloasma adalah penyakit kulit yang ditandai dengan munculnya bercak-bercak hiperpigmentasi pada wajah. Terkadang bercak ini juga terlihat pada daerah yang sering terpapar sinar matahari seperti leher dan lengan bawah. Terkadang penyakit ini disebut mask of pregnancy, di mana mask of pregnancy ini adalah bercak yang muncul pada masa kehamilan, biasanya akan menghilang setelah ibu melahirkan. Epidemiologinya, melasma dapat mengenai semua ras, terutama yang tinggal di daerah tropis, cenderung pada orang berkulit lebih gelap, dan tinggal di area pajanan matahari yang intens. Itu misalnya seperti Asia Timur, Asia Barat, Asia Tenggara, Hispanik. Kemudian, melasma terutama dijumpai pada perempuan, meskipun didapat pula pada laki-laki 10%. Di Indonesia sendiri, perbandingan kasus melasma ini perempuan dan laki-laki adalah 24:1. Insiden terbanyaknya pada usia 30-44 tahun. Kelainan ini didapat mengenai ibu hamil, perempuan yang memakai kontrasepsi, pemakaian kosmetik, pemakaian obat, dan lain-lain. Untuk etiologinya, yang pertama itu ada sinar ultraviolet.
Spektrum sinar matahari ini merusak gugus sulfihidril di epidermis yang merupakan penghambat tirosinase dengan mengikat ion Cu dari enzim tersebut. Nah, sinar ultraviolet menyebabkan enzim tirosinase tidak dihambat lagi sehingga memacu proses melanogenesis. Kemudian ada hormon. Itu misalnya seperti hormon estrogen, progesteron, dan MSH atau melanin stimulating hormone. Ini berperan pada terjadinya melasma. Untuk pada kehamilan, melasma ini biasanya meluas pada trimester ketiga. Pada pemakaian pil kontrasepsi, melasma tampak pada 1 bulan sampai 2 bulan setelah pemakaian pil. Untuk obat, seperti yang tadi, obat pil, kontrasepsi, dan juga, obat seperti, hidantoin, mesantoin, dan lainnya, itu dapat menyebabkan timbulnya melasma. Obat ini tuh ditimbulin di lapisan dermis bagian atas secara kumulatif, dapat merangsang melanogenesis. Kemudian genetik dan ras. Untuk genetika sendiri, dilaporkan adanya kasus keluarga sekitar 20-70%. Untuk rasnya, melasma banyak dijumpai pada golongan Hispanik dan golongan kulit berwarna gelap. Kemudian yang kelima ada kosmetika, pemakaian kosmetika yang mengandung parfum, zat perwarna, dan bahan-bahan tertentu yang dapat menyebabkan fotosensitivitas yang dapat mengakibatkan timbulnya hiperpigmentasi pada wajah jika terpajan sinar matahari. Kemudian yang keenam itu idiopatik yang penyebabnya belum diketahui. Untuk patofisiologinya, patofisiologinya, sintesis melanin dimulai dengan oksidasi asam amino L-tirosin menjadi L-dopa dan selanjutnya dioksidasi menjadi dopaquinon. Kemudian dikatalis oleh tirosinase. Dopaquinon kemudian akan diubah menjadi dopakrom dan pada proses berikutnya diubah menjadi DHI dan DHICA yang akan membentuk eumelanin, yaitu melanin berwarna hitam dan juga kecoklatan. Pada proses tersebut, tirosinase juga berperan untuk mengubah DHI yang menjadi indol 56 quinon. Melanin yang terbentuk kemudian ditransfer dan didistribusikan ke keratinosit epidermal di sekitar melanosit, maka akan menjadi pigmentasi kulit. Kemudian selanjutnya manifestasi klinis. Pada melasma, lesi melasma itu berupa makula asimptomatik berwarna coklat muda hingga coklat tua, berbatas tegas dengan tepi tidak traktur, sering pada pipi dan hidung yang disebut pola malar. Ini ada gambarannya. Kemudian manifestasi klinisnya itu juga bisa dibagi berdasarkan letak. Yang pertama itu ada sentrofasial, itu terletak pada pipi, hidung, dahi, dan bibir atas, tidak termasuk filtrum, dan hadir sekitar 50-80%. Kemudian yang kedua itu ada malar, terletak di atas hidung dan di pipi malar. Kemudian yang ketiga ada itu pola mandibula, terletak di atas mandibula dan dagu. Kemudian yang keempat itu ada ekstrafasial. Pola ini bervariasi, tetapi sebagian besar terletak di ekstremitas atas, seringkali di tempat yang terpapar sinar matahari. Kemudian diagnosis melasma ini ditingkatkan hanya dengan pemeriksaan klinis. Untuk menentukan tipe melasma dilakukan pemeriksaan sinar Wood, sedangkan pemeriksaan lainnya yaitu histopatologi dan mikroskop elektron. Pemeriksaan sinar Wood ini sendiri adalah untuk membantu mengidentifikasi letak pigmen melanin pada lesi melasma. Kemudian tipe-tipenya itu yang pertama, jika dengan lampu Wood tampak lesi batas tegas, maka pigmen melanin terdapat pada epidermis atau epidermal. Kemudian sedangkan jika lesi tampak berbatas tidak tegas, maka timbunan melanin terdapat pada dermis atau dermal. Kemudian lesi menunjukkan gambaran
Keduanya merupakan tipe campuran dan pada yang tidak jelas itu dengan sinar wood tidak menjadi tidak jelas, sedangkan sinar biasa menjadi, terlihat jelas. Kemudian, pada histopatologi itu terdapat 2 tipe. Yang pertama itu tipe epidermal, ini melanin merupakan, eee terutama di lapisan basal dan suprabasal, kadang-kadang di seluruh stratum spinosum sampai stratum corneum. Terdapat sel-sel melanosit yang padat mengandung melanin sel-sel lapisan basal, dan suprabasal, dan terdapat juga pada keratinosit, dan sel-sel stratum corneum. Kemudian yang kedua itu ada dermal, itu terdapat makrofag bermelanin di sekitar pembuluh darah, pada dermis bagian atas dan bawah. Terdapat fokus-fokus infiltrat pada dermis bagian atas. Kemudian pada mikroskop elektron itu gambaran ultrastrukturnya melanosit dapat dalam lapisan sel basal memberikan kesan aktivitas melanosit meningkat. Kemudian ini ada contoh pemeriksaan Wood dan dermoskopik. Kemudian diagnosis bandingnya itu, yang pertama ada real melanosis, ini didahului oleh pruritus ringan, hiperpigmentasi coklat abu-abu, difus atau retikulat. Kemudian horinefus itu makula biru sampai makula biru abu sampai abu coklat, biasanya bilateral. Kemudian nevus otak itu gabungan makula berwarna biru abu sebesar jarum sampai beberapa biasanya unilateral. Kemudian yang keempat itu ada post inflammatory hyperpigmentation, itu atau PIH, ini biasanya pada riwayat eritema atau ruam di lokasi lesi. Tata laksananya itu pengobatan melasma memerlukan waktu yang cukup lama, kontrol yang teratur, serta kerja sama yang baik. Pengobatan dan perawatan kulit harus dilakukan secara teratur dan sempurna karena melasma bersifat kronis residif, dan penting dicari etiologinya. Pertama, pengobatan topikal. Ini bisa diberikan hidrokinon 2-5%. Krim tersebut dipakai pada malam hari disertai pemakaian tabir surya pada siang hari. Umumnya tampak perbaikan dalam 6-8 minggu dan dilanjutkan sampai 6 bulan. Efek sampingnya itu bisa berupa dermatitis kontak iritan, atau juga alergi. Kemudian ada asam retinoat 0,1%, ini itu sebagai terapi tambahan atau terapi kombinasi. Krim ini juga dipakai pada malam hari karena pada siang hari itu dia bersifat degradasi. Kemudian asam azaleat, ini tuh pengobatan dengan asam azaleat 20% selama 6 bulan dapat memberikan hasil yang baik. Kemudian sistemik, ada asam askorbat atau vitamin C, mempunyai efek merubah melanin bentuk oksidasi menjadi melanin bentuk reduksi yang berwarna lebih cerah dan mencegah pembentukan melanin dengan mengubah dopa A menjadi kinon menjadi dopa A. Kemudian glutathione itu adalah bentuk reduksi, adalah senyawa sulfridil berpotensi menghambat pembentukan melanin dengan jalan bergabung dengan cuprum di tirosinase. Kemudian ada tindakan khususnya yaitu pengelupasan kimiawi itu dengan mengoleskan asam glikolat 50-70% selama 4-6 menit setiap 3 minggu selama 6 kali. Sebelum digunakan pengelupasan kimiawi biasanya diberikan krim asam glikolat 10% selama 14 hari. Kemudian ada bedah laser. Untuk pencegahannya perlindungan dari sinar matahari. Itu biasanya menghindari pajanan langsung ultraviolet pada pukul 9 sampai 3. Kemudian bila keluar menggunakan topi atau payung, atau bisa menggunakan baju-baju panjang, kemudian menggunakan tabir surya.
Kemudian, selain menghindari sinar matahari, bisa menghilangkan faktornya, seperti menghentikan pemakaian pil kontrasepsi, menghentikan pemakaian kosmetik berwarna, dan berparfum. Kemudian menghindari atau mencegah pemakaian obat yang memicu, melasma. Prognosisnya ini adalah baik atau bonam apabila faktor-faktor penyebabnya dapat dihilangkan. Kesimpulannya, melasma atau dikenal juga dengan kloasma adalah jenis penyakit kulit yang ditandai dengan munculnya bercak-bercak hiperpigmentasi pada wajah. Terkadang bercak ini juga terlihat pada daerah yang sering terpapar sinar matahari. Melasma cenderung mengenai individu yang umumnya berkulit lebih gelap. Penampilan karakteristik melasma adalah makula asimptomatik berwarna coklat muda sampai gelap tersebar di pipi malar, dahi, bibir atas, dan atau mandibula dengan batas yang tidak teratur. Untuk menentukan tipe melasma dilakukan pemeriksaan sinar Wood, pengobatan dan perawatan kulit yang harus secara teratur dan sempurna karena bersifat kronis residif. Ini daftar pustakaan yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, tadi penjelasan dari seorang mahasiswi yang bernama Roska yang mana menceritakan tentang melasma. Dengan tahu kita seperti itu, tentu kita akan tahu juga bagaimana kita melakukan pencegahan, yaitu dengan menggunakan sunscreen tentunya apabila kita berpergian di siang hari. Dan sunscreennya minimal SPF yang 30. Selain itu pun perlu juga menggunakan payung, lengan panjang, topi, kacamata untuk melindungi dari paparan sinar matahari. Dan juga jangan lupa memilih kosmetik yang aman agar tidak terjadinya penyakit ini. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen. Bye-bye.